Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini untuk penjamasan kedua di Padepokan Garuda Mas, saya sendiri sebagai penanggung jawab Padepokan Garuda Mas. Di sini saya didampingi murid tertua saya, Ki Topan Samudra, dan ini turunan dari Prabu Siliwangi, Ki Raden Suparna. Ya, ini untuk mulai penjamasan. Ini kan masih dalam suasana bulan Asyura, bulan Muharram. Untuk penjaban pusaka dimulai pusaka yang saya jamas ini pusaka Kiai Noto Pamengkang Jagat. Nah, ini pusaka ini luknya luk 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Insya Allah ini pamornya pamor banyu mili, air mengalir. Jadi untuk tuah dan tanjeknya ini turut aturan yang menciptakan pusaka ini, insya Allah ini dari terah Eyang Empu Suko dari Demak. Pusaka ini diciptakan dari keraton Demak. Ya, ini lihat, ini pamornya pamor banyu ini. Nah, untuk tanjek, kenapa pamor banyu itu yang diharapkan para empu waktu itu? Maksudnya itu biar rezekinya terus mengalir terus. Sama seperti halnya kalau kebak. Ya, itu maksudnya gitu. Jadi seorang empu menciptakan untuk kenang-kenangan anak itu. Jadi bisa dilihat gitu. Tapi kan kita pusaka itu kita percaya karena waktu pembicaranya kan dikira-kira betul, tapi jangan diingatkan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke sana. Tapi sebagai manusia lumrah memang bareng dengan seni kebudayaan, leluhur ini menciptakan pusaka untuk dirawat para anak cucunya. Itu tujuannya biar saling mengenang. Kalau anak cucunya itu mau merawat kan pasti ada perwasilan. Jadi kacar-kacar perwasilan itu leluhur kan kami di alam barzah sana. Itu kalau tata cara menurut tanjek pusaka. Tapi kalau dilihat dari seni budaya, seorang empu membuat itu adalah penggarapan yang karya seni yang sangat karya seni yang sangat itu sangat mengagumkan, karena dalam bilan-bilan besi pusaka ini ada besi Karanggijang, ada besi Bolosani, ada besi Penawangan yang dibikin untuk suatu seni budaya. Karena zaman dahulu kala itu di Pulau Jawa dan sekitarnya, ya di Jawa Barat maupun Jawa Timur, itu memang para empu memang memberi kenang-kenangan mungkin sebuah pusaka. Nah, ini kalau lihat ini gambar naganya. Dan kenapa terjadi melekah kayak gini? Ini karena faktor anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ini empu nggak bisa membuat. Jadi dalam pembikinan tahu-tahu di dalam wirid tirakatnya dia itu terjadi melekah besi ini. Makanya kalau sekilas, kalau indikasi orang-orang yang tentang kesenian pusaka itu berarti bisa dikategorikan pembikinan yang gagal. Tapi kalau dari segi tanjek, justru karena melekah seperti ini yang tidak disengaja, itu sebuah anugerah yang tidak ternilai. Jadi kan pandangan lahiriah dan batinnya itu berbeda. Ini ya, lihat. Oh, ini besi Polosani. Nah, setengah cerita
pembikin pusaka Luk 13 itu dulu, ini setengah cerita ya, dalam primbon-primbon kuno yang ada di Demak itu, pusaka Luk 13 ini diciptakan itu dari Cis. Kamu teh Cis, waktu Kanjeng Sunan Bonang pergi haji ke Mekah, di sana ketemu ya turunan Rasulullah memberi hadiah sebuah Cis itu untuk onta itu. Nah, tapi sampai ke Jawa lagi diberikan muridnya namanya Yang Kusupo, terus dibikin pusaka Luk 13 kayak gini. Itu setengah cerita begitu. Kita kan ya memang itu cerita dari turun temurun toh. Yang ya kita sebagai itu diarani sebuah cerita atau sebuah sejarah, ya kita kan memang kita mendengar dan ada ceritanya memang. Nah, ini yang terjadi Luk 13 itu kayak gitu. Dari dulunya cerita setengah hikayahnya itu pusaka ini diciptakan itu dari Cis Rasulullah. Dari Cis itu alat yang untuk unta itu loh, cambuk unta itu lah, karena dilihat besinya itu bagus ya. Empu Supo kan seorang empu yang mumpuni, dicampurlah dengan besi-besi yang ada di Indonesia ini dijadikan sebuah pusaka. Tapi untuk kegunaan atau spesialisnya tersendiri ya, ini apakah untuk pertempuran, pembentengan, atau apa itu tujuan dari pusaka ini? Nah, pusaka ini memang Khususnya kalau masalah untuk pertempuran itu insya Allah bareng dengan tirakat seseorang yang memegang. Tapi indikasinya sebenarnya bukan untuk itu hanyalah perlambang. Kalau sekarang itu rajanya para kiai bikin raja kan hanya kekuatannya bikin raja itu kan hanya 1 hari puasa atau kan enggak. Dulu empu itu enggak bikin raja tapi bikin pusaka. Ditirakati sampai 41 hari, enggak makan, enggak tidur. Terus bikin, terus ada yang 21 hari untuk kenangan anak cucu. Tapi bisa didapatkan atau boleh ditirakatkan oleh orang banyak atau hanya orang-orang tertentu ya? Ya insya Allah kalau memang dilihat dari seni budaya untuk siapapun tidak apa-apa. Tapi bagi seorang ahli tanjek ya, ahli tentang khawas sebuah pusaka itu biasanya seorang guru pusaka pasti bukan terus ini dikasihkan itu enggak, pasti ada tata caranya sendiri. Oh Pak, dengan orang kelahiran ini, dengan keturunan ini, dengan aktivitas seperti ini itu pantasnya pegang pusaka yang seperti ini sesuai dengan arahan seorang empu. Itu ya memang sebuah keyakinan ya, kepercayaan, tapi jangan jadi keyakinan. Tapi tetap kalau memang buatan leluhur dulu ditirakati itu pasti ada gunanya, tidak sembarangan dia itu tirakatnya itu ya diruangi betul. Kalau belum ada seorang empu itu kalau tirakat bikin pusaka itu cerita hikayahnya, kalau belum ada nur dari yang Maha Kuasa itu bentuk yang memang bagus, dia baru berhenti pertamanya, baru bikin makanya untuk kenangan anak cucu. Ya, ini pusaka naga pangkang jaga. Nah, istilah dari tanjek sebenarnya banyak sekali, tapi kalau manusia kan segi kepercayaan ini kan beda-beda ya. Yang penting ini kan di malam surah ini kita jamas. Itu maksudnya penjamasan itu dibersihkan secara gaibnya bisa, cara dengan lahirnya ya juga bisa. Ini ya, ini mulai lagi. Nah, ini namanya Kiai Jangkung Mogo Garuda. Ini pusaka di Trisna ini namanya pusaka Jangkung Mogo Garuda. Lihat, pegangnya gini, jangan dipegang ini pusaka, jangan dipegang tangan ini. Harus itu, kamu mau tak turuni lumpuh itu harus tahu memegang pusaka yang benar. Ini lihat ini loknya 1, kalau kamu lok itu gini lekuan ini dong, 1, 2, 3. Namanya kalau 3 itu namanya jangkung, Kiai Jangkung.
Ini pamornya sodo sakler satu, lidi berdiri satu, melambangkan kalau tuah pusaka ini turut tanjek, itu yang pegang pusaka kayak gini itu orangnya itu arif bijaksana, pribadinya selalu lurus, tenang dan bisa mengayomi orang dimanapun berada. Ini yang dimaksud empu nanti turunannya kalau ada yang memegang ini insya Allah betul loh kalau memang kamu bukan dimani tapi kalau memang kamu iya gitu. Mama pejabat. Artinya memang untuk orang-orang yang khusus. Nah, iya, nah kayak gini tak kasihkan bakul tahu ya enggak pas. Gitu. Jadi kok nak dikasihkan orang yang pas kok peningkatan itu ya insya Allah cepat dengan sabtunya para empu. Nah, kenapa kok empu bikin kenang-kenangan seperti ini biar anak cucunya itu mengingat untuk memegang pusaka lengser empu kayak gini biar bukan tetap dia pas sholat pas kita empunya di latikai lampunya ngamini. Nah itu namanya hormat, itu kurang lebihnya seperti itu. Kita itu kan orang awam selalu perwakilan dengan para orang-orang, artinya empu itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia empu itu kekasih itu sama dengan wali wong. Gitu loh. Nah, ini lihat di desa itu saya ini gitu itu Pancamudra ini Mantap. bisa kamu tanya gimana ya jelas Cukup yang ini cukup ya. cukup. Ini saya tertarik dengan yang satu ini yang karena kan beda dari yang lain, dari tempatnya tidak ada pegangannya yang ya, boleh dijelaskan untuk pusaka yang satu itu. Oh ya, ini namanya pusaka, kalau istilah anunan pusaka itu namanya pusakanya Kiai Brojol. Pusaka Kiai Brojol. Artinya apa itu yang Brojol itu nama dari Brojol itu perkataan Jawa. Brojol itu Jawa. bukan keluar. Brojol ya bukan maksudnya brojol itu setiap permasalahan itu dibikin mudah, yang orang ini. Jadi brojoli namanya brojol itu ya gampang halus ya, setiap ada permasalahan apa maksudnya empu itu gitu. Contoh misalkan ada orang yang ingin melahirkan. Alhamdulillah bisa. Itu untuk kalau mempermudah untuk keluarnya. Itu kalau bagi yang kita meyakini, tapi jangan diimankan. Itu meyakini karena memang harus tahu perwasilan dengan yang makalik tetap ada batas-batas ya. Baik. Itu loh. Untuk dari bahannya sendiri yang beda dari yang lain ya. Oh, ini terbuat dari besi yang agak kemerahan sedikit ini, namanya besi Karangkijang. Besi Karangkijang. Besi Karangkijang itu termasuk kurang lebih besi termasuk rajanya besi. Jadi besi pilihan gitu, Karangkijang, besi Purusani. Kan Karangkijang itu agak kemerahan, tapi kalau Purusani itu hitam legam. Kan sebelumnya ada beberapa lakukan. Ini tidak ada lekukannya ya. Apakah ada arti tersendiri kenapa harus? Oh ini lurus. Ini bukan luk macam pusaka itu, ada yang lurus, ada yang lekuk. Itu kita main luk itu. Namanya luk. Dan ini pusaka ini termasuk paginya putus ya. Gitu. Ini kan sebenarnya kayak ada kayak gininya. Ada gagang untuk megangnya. Putus ini karena apa? Bukan bisa dikatakan faktor usia biasa. Berarti kok orang yakin dengan tanjek pusaka, mungkin itu akan memang dia harus putus jadinya satrio burung. Satria burung. Ya, Maksudnya apa? Ya maksudnya ya dalam istilah Jawa namanya burung itu setiap kalau yang pegang itu dia bisa menguasai keadaan. Yang dimaksud itu. Jadi itu sebuah anugerah. Jadi pusaka kok bisa putus sendiri kayak gini tuh. Kalau bagi kalangan orang tanjek itu malah itu dipercaya ya, itu malah lebih bagus. Tapi ininya ya tetap jangan dibuang sebagai kenang-kenangan gitu. Yang dianukan itu malah yang itu yang pegangannya itu. Berarti lebih
lebih penting dibawa yang dipegangannya berarti itu. kalangan ahli tanjak gitu. Tapi ini langsung pembuat dari Eyang Pusuko sendiri, apakah dari yang lain? Dari insya Allah dari segi pamornya ini batu lapak Itopan Samudra ini. Kualitas besi terbaik. Besi terbaik. Pokoknya itu agak pijitan jempol, cuma ini kan agak gelap ya, enggak pakai perangi pamornya gini. Ini berarti sama dengan ya nomor wahid itu insya Allah itu ya buatan langsung dari yang ya ini juga namanya Kiai Brojol untuk mempermudah segala urusan. Nah yang harus dikemas lagi ini saya juga sangat tertarik melihat ini yang karena sarungnya cukup bagus. Boleh dijelaskan ya? Ini namanya pusaka, kalau istilah orang-orang ahli pusaka, kalau dilihat dari segi kesenian ya, ini namanya pusaka Kiai Putut Kembar. Kiai Putut Kembar. Tapi kalau bagi kalangan orang-orang ahli tanjak mengatakan ini pusaka Om Yang Jimbe Kedono. Jadi kalau Pak Kurongko dari Dairiah, orang awam mengatakan ini putut kembar, pusaka putut kembar. Dilihat dari besinya, ini besi Pulosani ya, dilihat dari tangguh itu titian. Jadi menitik tangguh itu keseluruhan pusaka ini. Terus besi yang ditinting kayak gini bisa bunyi gitu kan? Nah, ini pusaka buatan empu dari kakek moyang Pusuko, namanya Empu Romoyati di Keraton Pajajaran zaman itu. Empu Romoyati, dia juga bisa diomongan Romohadi. Kalau dari kakek leluhur sendiri artinya di atasnya yang Pusuko. Iya, ini leluhurnya. Dan setengah dari sejarah pembikinan pusaka yang bisa menciptakan pusaka seperti ini Kedono itu dulunya seorang empu dengan raja yang ada waktu itu lebih kaya raya empunya karena kehebatan menciptakan pusaka ini yang memang dianugerahi Yang Maha Kuasa. Malah kalau orang dari segi-segi kebudayaan namanya Putut Kembar, lihatnya kan ada anak kecil di sana sini toh. Ya. Tapi kan dari Kembar itu Putut itu namanya anak kecil. Dua. Iya, dua ini. Kembar itu dua ini. Nah, ini besinya besi Karangkijang ini. Dilihat dari tangguhnya, ini wong terus terang di Sapu Jagat ini memang terus terang guru pusaka. Jadi bisa menimang ini buatan kurang lebih walaupun tidak sempurna ya. Ini ini pamor. Pamor istilah itu pamor itu bentuk kalau ibarat raja sekarang itu raja yang tertulis di dalam pusaka ini, makanya ini namanya Bendo Segodo. Ini bener seperti ada kayak bener-bener toh. Iya. Kalau di dalam istilah kebudayaan, seni kebudayaan mengatakan pamor kayak itu pamor Bendo Segodo. Tapi kalau dari segi kejawen namanya pamor ece. Ece itu apa? Emas itu loh. Itu peniti emas yang ditumpuk-tumpuk ini. Nah, ini melambangkan pusaka itu siapapun yang megang pusaka ini miturut empu tahu dengan aturan dan tahu dengan menghindari permasalahannya, walaknya, dia tetap tidak akan jadi orang miskin. Itu miturut anjek ini loh. Ya, nanti diagem orangnya miskin enggak kan ya kita sendiri gitu loh. Karena apa? Kalau sudah menyangkut tentang tanjek berarti kegunaan itu tidak bisa pemeriksa terus diomongkan kepada pemeriksa itu tidak bisa, itu urusan sakral masalahnya, itu sebuah keyakinan ya yang memang tidak boleh diimankan tapi sebuah keyakinan. Yo kalau empu enggak memang bisa diandalkan kok enggak mungkin, empu kan memang dulu yang dampingi para raja kok. Ini tidak ini namanya pusaka ini adalah buatan dari zaman kerajaan Pajajaran
usianya sudah 1000 tahun lebih. Wah, 1000 tahun lebih ya. Jadi kayak dibuatnya dengan tangan langsung ya. Oh ya, ini pembuatan memang kelihatannya langsung karena kekuatan tapa berata tidak dibakar, ini langsung besi dibikin, Dipijat sendiri oleh dipijat tangan langsung. Nah, ini namanya pusaka kalau orang Jawa Tengah mengatakan kedono kedini, kalau orang Jawa Timur, Jawa Barat mengatakan putut kembar. Putut kembar. Jadi beda tempat itu mengatakan ya. Artinya putut kembar ini atau kedono kedini ada yang isi sepasang. Ya, gitu sekilas gitu bagi orang yang tidak tahu ilmu kabitenan toh, ya itu namanya kembar itu kan sepasang. Gitu. Ini yang sangat bagus. Tuh. Ya toh, ini pamornya. Pamor itu namanya pamor itu yang ditorehkan di sini ini itu dari meteor yang ada di langit. Jadi dulu zaman dulu sebelum empu menciptakan pusaka dia itu ngambil pamornya saja 2 tirakat dulu Riyando, di mana itu meteor jatuh dia baru datang. Nah setelah dapat meteor itu diolah dengan puji-pujian gimana kan, dilunturkan terus ditambahkan di dalam pembikitan, makanya untuk kenangan-kenangan anak itu betul. Sebelum menjadi keris ini harus mendapatkan istilahnya berriado terlebih dahulu selama 41 hari untuk mendapatkan baru bahannya saja gitu ya. Bahannya saja. Dan di setiap pusaka ini nilai yang ditancapkan pamor meteor itu paling sedikit itu 20 gram. Nah zaman dulu per gramnya meteor itu harganya 2 kali lipat dari harga emas murni. Ya mulanya kalau ditilah sekarang dari pembikinan yang kayak gini lah, kita berani itu akik pamornya aja kalau diuangkan itu sudah 40 juta. Sudah kurang lebih 40 juta. Baru pamornya belum tirakatnya empu selama 40 juta itu tidak makan tingginya terus gimana. Dan setelah pusaka jadi biasanya zaman dulu itu menurut setengah cerita mesti nyembelih kerbau atau sapi 2 atau 3, kepalanya dirayo, dagingnya diberikan pada masyarakat sekitarnya. Makanya kalau dinilai tidak ternilai, sangat-sangat tinggi sekali. Itu bikinnya aja 41 hari 40 malam tidak makan, tidak tidur, tidak minum, tidak kelonan dari istrinya. Tapi betul-betul waktu khusus. Makanya bagi orang yang ahli tanjek bukan mengimankan ya, coba pusaka ini. Seandainya ampu suruh buktikan bisa kok. Tapi kan tidak harus tak perlihatkan pemirsa ini, nanti dikirain sapu jagat ini jualan jamu nanti. Kalau kemudian bukti ke tempat sini minta buktikan yang seperti apa. Gitu. Jadi biar kalau terus pemerintah dilihatkan semua kan, wah ini mau jualan jamu. Iya. Gitu. Ini hanya yang berkaitan pada ini kan tentang penjamasan kayak gitu ya. Ini warisan ya. leluhur. Ini pusaka ini Istresna ini kemungkinan di pulau Jawa ini sudah sulit dicari. Ini dari kerajaan Pajajaran. Nah ini sudah di depan Samudra, apalagi yang ditanyakan. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Alhamdulillah sudah. Paham sedikit banyak. Sudah ya, cukup ya. Nah, lagi ada yang ini yang seperti besar sekali tempatnya, pemirsa boleh dilihat ini dari tempatnya saya sudah besar dan yang saya rasakan auranya mungkin saya tidak mampu ini. Lihat ya, ini ya. Ini sepertinya ya, Kak. Ini ya coba diperlihatkan bisa buka dulu ya. Nah, ini kalau dilihat dari keseluruhan pusaka ini turut ditangguh ya. Tangguh itu titian sebuah pusaka. Namanya ditangguh.
tangguh pusaka ini kalau tidak berpusaka ini bisa ahli pusaka seluruh dunia bisa bertanya aku ngomong ini bohong atau tidak. Jadi seluruh seandainya ada itu seorang empu dari Keraton Solo juga silakan kalau ngomong saya tidak ngarang ini akan terjadi seperti saya ngomong. Nah kalau pusaka ini jelas dari besi grogosannya kayak gini. Ini dulunya pusaka ini diciptakan pada zaman kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari. Kalau dari besi, Kalau dari Singosari dan Kediri itu lah. Waktu itu yang paling terkenal empu di situ namanya Empu Bromo Kedali. Empu Bromo Kedali pada saat zaman kerajaan Singosari toh. Singosari. Nah, ini pun kalau bagi orang awam, bagi awam di sini dia pun mengatakan ini pusaka puput kembar tapi bentuknya jangkung. Kalau tadi kan puput kembar tapi lurus. Oh, ini huruf 3 ya. Huruf Ada 3 tiga ya. ya. Wah, besinya Oh lihat besinya itu kan grogos-grogos ya, kayak anunan tawon itu Iya. toh. Nah, ini namanya besi ini ciri khas buatan keraton dari Singosari dan Kediri zaman itu. Yang membuat ciri khasnya kayak gini itu namanya Empu Bromo Kedali. Berarti semua pusaka Nah, zaman itu pun Empu Bromo Kedali dengan raja di situ masih kaya raya. pasti kayak empunya. Nah, karena dia bisa menggunakan kodam yang ada di dalam Oh, pusaka itu. artinya nggak hanya pembuat Nah, penempat pusaka tapi bisa mengendalikan isi yang ada di karena dalam. dia tuh tirakatnya bentur temu betul. Nah, tapi bagi kalangan orang-orang orang intelektual sekarang kalau biasa tentang mistik kan tidak masuk. Iya. Masalahnya dia suruh nggak makan 7 hari ya nggak kuat, makanya ya dia tidak Iya. omongan mistik ya nggak bisa. Kalau boleh saya bertanya, ini apakah sudah ada pemiliknya ya atau masih mengikuti yang saat ini? Yo nanti ada waktunya. Dan waktunya untuk menjawabnya ya. Dan kalau saya omongkan ini kan di luar akal manusia, ini daerah ini saya malah orang gila malahan. Karena tidak nyaut orang itu mengatakan kalau saya buka pusaka ini. Nah, itu mah saya hanya lihat kartu rombonya berarti tangguh yang ini tuh tangguh berarti titian dari pusaka ini itu kalau dilihat dari besi Karanggijang kayak yang protol kayak gini itu buatan pada zaman kerajaan Singosari atau Kediri tua dan punya namanya ciri khasnya gitu. Itu Ciri nah, khas yang dari terkenal kerajaan itu namanya Empu Bromo Kedali. Artinya setiap kerajaan menciptakan keris beda-beda. Oh iya, Juga ya, setiap corak dan kalau pamor. pusakanya ya Punya pakem zaman pakem kerajaan sendiri. itu Jajaran, apa Singoro ya ada pusaka jangkung, ada Iya. pusaka lo apa sama, tapi titian besi yang dari keraton itu beda bagi orang yang bisa menangguh pusaka. Ya. Untuk pamor atau tanjeknya ya boleh dijelaskan. Yo, ini kalau diomongkan nanti Oh, berani iya. nggak nyaut itu karena ini Tapi ya, yang jelas kalau aku ngomong gini terus ada orang mencicil tak gini kan ini kan malah nanti dikirain saya Iya. tuh surapan nanti. Tapi mulane wong kita itu kan belajar tentang lahiriah dan urusan batinnya. Jadi yang percaya lahiriah ya sudah nggak usah baca batinnya itu. Karena dia tidak mungkin kalau ini andai aku ngomong ini dengan airnya bisa menyembuhkan, bagi orang yang intelektual tidak mungkin penyembuhan ini ke dokter. iya. Kan gitu toh. Nah itu kan segi dari keyakinan sendiri tidak bisa, memang harus kita tapi kita sebagai orang yang beriman kan tahu hidup itu tidak lari toh kan juga ada batinnya. Nah kalau bagi orang intelektual tidak tahu, tidak lihat batinnya ya sudah kita hormati aja, dia tahunya seperti itu kok. Ya kan? Iya. Ini sudah masih dilanjutkan tanya. Masih saya ingin bertanya ya dengan yang tadi yang mengatakan ini pusaka Kembar. putut kembar juga kan ada apa ada seperti lambang dua seperti orang yang sedang difoto, kurang lebih sama atau dari jenis kelaminnya apakah isinya maksudnya apakah bisa yang menjelaskan ini dua ini
Gini, kembar juga atau nah, gimana? kalau ini kan dari segi kerajaan berbeda ini sebenarnya. Kalau dilihat dari segi besi, Dari segi besi. kalau itu besi ciri khas dari kerajaan Pajajaran itu tipis, tipis keras. Tipis tapi keras. Besinya dari besi Karangkejang. Kalau dari kerajaan Singosari itu besinya agak grogos gitu loh, kayak Seperti lubang-lubang gitu loh. Iya. Grogas-grogas gini tapi kuat. enteng, kuat Enteng. itu. Nih, kalau segi budaya ini sama aja. Itu nanti harganya tidak ternilai. Ini itu dari segi kebudayaan itu loh. Bukan masalah kita ngomong tancek ya. Iya. Tapi orang yang mau beli pusaka sampai mahal, jelas dia itu tetap tanceknya. Tapi kalau kepengen murah dia akan ngomong, aku hanya butuh seninya saja. Itu hanya itu istilah biar dapat murah. Iya. Kenapa? Karena pusaka yang memang hebat-hebat seperti kayak gini sudah ada yang membuat lagi. Wong punya sudah di alam surga sana, alam barzah sudah dalam kenikmatan. Itu ya, ini namanya jangkung putut kembar. Ini kalau istilah anu dari Apakah sama Kedono Kedini juga? ya ini bisa dikategorikan gitu. Kalau orang Jawa mengatakan ini pusaka Kedono Kedini yang luk 3. Ya. Gitu. Jadi kan pusaka kan dari segi Jawa mana, Jawa Timur, Jawa itu kadang namanya berbeda. Cuma pusakanya itu sama itu. Gunanya hampir sama gitu ya. Ya memang kalau orang agama pusaka kalau dilihat dari dia butuh seni, memang dibikin memang seni dari pusaka itu memang indah sekali dan tidak bisa ditiru untuk masyarakat sekarang. Kalau bikin pusaka yang sekarang ya kayak gitu, tidak ada auranya gitu, tidak ada. Kalau yang dulu kayak dulu kan dilihat aja kadang-kadang kamu tak bagus ini kan dudukmu agak merinding toh, kan ada sugesti kayak gitu. Iya. Gitu loh. Mau tanya, ini apa yang tokoh-tokoh ini emang ada maknanya atau tidak ya? Ora, ini dari segi ya, dari itu pembikinan, dari pembuatan zaman Singosari Kediri tua dulu kuno itu memang besinya grogos. Ciri khas dari kerajaan sana seperti itu, Pak. Enggak dibikin, memang itu campuran besi dibikin, dicetakan terus jadinya grogos kayak gini. Gitu. Ya, udah cukup. Sangat bagus. Cukup. Yang alhamdulillah kita sudah banyak pengetahuan dan wawasan dari yang. Untuk Ya, selanjutnya Seni dan yang budayanya. ini ada beberapa apa bisa dibilang mustika atau Yang ini, apa yang ya boleh dijelaskan Ini. ya? ini, Ya, yang mana aja Mister? ini. Oh ini, aduh. Ini kalau orang Jawa mengatakan ini, kan? Kalau orang di Jawa Tengah mengatakan Betoro Karang, Betoro Karang. BK. BK. Jadi dari segi Jawa Barat ini namanya Paksi Samudro. Dari segi nama. Nama nanti dari Jawa Timur sendiri sudah mungkin beda lagi. Nah, ini memang kalau kayak gini ini tidak bisa diceritakan Ya. karena banyak unsur mistiknya. Ya betul, kalau ini kan memang bulan Asyura ya. Asyura itu memang hari untuk Jamas mungkin Ya, Mas. di Jawa Jagat itu memang Jamas kayak gini. Tapi aku kalau menceritakan banyak-banyak di depan pemirsa enggak enak. Tapi untuk dari bahannya sendiri dia terbuat dari bahan apa ya? Sepertinya berat gitu ya. Ini kelihatan emas dari emas ini. Dari emas. Emas putih. Ini emas putih. Tuh, ya, itu kan emas putih nih. Kan bentuknya seperti orang gitu. Iya, ini namanya gaya BK. Ada yang mengatakan, oh enggak, kalau jenglot ada taringnya. Ini kan enggak ada, ini kan manusia. Oh, beda juga. Kalau jenglot itu dari segi mistik itu kan minumnya darah. Kalau ini kan ya bisa, ya enggak itu. Makanya aku enggak mau ngomong banyak-banyak kayak gini.
nggak bisa saya omongkan di depan pemerintah banyak, itu nggak bisa, aku nggak bisa ngomong. Cukup sekiranya yang Nah menjelaskan ini loh kemudian tak jamas gitu. Iya. Kalau masalah kalau sudah ngomong tentang PK dan Jagelot itu urusannya mesti mistik. Nah mistik itu dilahirkan orang banyak kan ya udah pas. Jadi saya jelaskan secara kasar seperti itu. Gitu loh. Nanti malah dikirain kita itu membuali mau nipu orang malah. Iya. Gitu. Iya kan? Kalau tadi kan memang pusaka kan ada, oh itu pamornya ini, tujuannya Pembuatnya, ini, tujuannya. kan gitu. Masalah orangnya dilihat dari seninya, apa dilihat dari itu kan kembali ke manusianya. Itu ya. Ya ini namanya Kipaksi Samudro. Dari Batara Karang. Bisa mengatakan Batara Karang bisa. Ya kita masukkan lagi. Ini yang terakhir ya, sepertinya sudah tidak aneh lagi. Oh, Bisa seperti ini Semar. ini namanya ya sama aja. Ini dari perunggu ini. Dari perunggu. Boleh Ya. dijelaskan ya kurang lebihnya ini jenisnya apa, kegunaan fungsinya untuk apa, dan memang dari mana asalnya ya? Kalau ini dilihat dari segi dari kesenian ya, dari Kesenian. ciri-ciri khas seninya. Ini itu Artinya ini, artinya ini mustika ya ya kelasnya. bisa kelasnya ini jimat ibaratnya Jimat. gitu. Jimatnya orang-orang zaman dulu. Zaman dulu. Kalau sekarang raja. Ya. Nah, kalau raja kan mau masuk raja ini tuh, kan Iya. kan sama dengan jualan jamu nanti. Iya, iya benar. Kan? Kalau ini memang tapi pada saat kerajaan tertentu ya adanya atau dari Ya, ada kerajaan tiap kan ada ciri khas Hmm. dari kerajaan Majapahit seperti ini, dari kerajaan ya ada, dari kerajaan Demak pun yang Semar kayak gini ya juga ada. Tadi mohon maaf yang tadi namanya siapa? Ya ini juga namanya Ki Ismoyo Jati. Ismoyo Jati. Kan kalau warga Indonesia kan sudah tidak aneh lagi dengan melihat sesosoknya ya, seperti gambarnya. Ini Semar. waktu Semar ini masih dalam Jadi Ismoyo dulu, namanya Eyang Ismoyo Jati. Eyang Ismoyo Jati. Biasanya kan Ini pantasnya yang megang kamu gitu. Duduk kayak kamu. Nanti tak kasih tahu caranya. Nggak boleh pemeriksa semua dengarkan, nggak pas nanti dikira ini wah itu betul gini-gini kok malah jadinya kan malah nggak baik nanti. Ini kan hanya penjamasan sambil mengenal sedikit banyaknya gitu, ya kan? Sambil mengenal budaya. Ini kan bisa dianukan budaya gitu. Mana ini? bagus memang kalau dilihat dari seni itu. Ya ini. Bagus. Enggak amis ini memang perunggu kayak perunggu gimana teman. Kalau yang buatan sekarang itu kan ya kuningan kayak gitu kan. Kalau ini kan memang dari kerajaan Majapahit ini. Penemuan ini. Ini penemuan Ya. langsung. Penemuan. Bukan dari hasil tirakat gitu ya. Ini dulu yang pegang ini itu Gus Nur dari daerah Salatiga. Dia waktu hidupnya itu manusia yang tanpa tanding, sakti mantra tenang. Seorang Gus Nur dari Salatiga, Sampai Jawa ke Tengah. Jawa Tengah. Sangat Tapi spesial. ini kalau dilengkapi ini ya kayak kamu terus ini bagus ini untuk jaga rumah nih. Sayang terus dia sumito ya katut kafe. Senyum. Semar mesem. Ya ini tidak semangat. Iya, senyum semar. Ini bagus ya di Ismoyo Jati. Ismoyo Jati. Dari zamannya kerajaan Majapahit. Di mana Nah ini dupa pengamalunnya sudah
berhenti ya insya Allah kita cukupi dulu untuk jamasan ini, nanti kita sambung lagi ya ke Bapak Samudra ya, ke Tresna. Ya pemirsa, ini kelihatannya saya cukupi untuk malam ini, nanti kelanjutannya bisa berlanjut lagi dengan pusaka-pusaka yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.